Ya, kali ini saya akan mengobati keriting daun seperti ini ya, Lur ya, yang sudah parah sekali dengan menggunakan di sini saya sudah menyiapkan kalsium, akarisida dan juga nutrisi untuk mengatasi keriting daun. Assalamualaikum Lur, jumpa lagi di Petani 1% Channel. Oke, di kesempatan kali ini ya Lur ya, tanaman cabai saya terserang keriting yang parah lagi ya Lur ya, karena musim ini sudah sangat panas sekali atau sudah memasuki musim belum pertengahan ya, sudah mulai musim kemarau. Jadi tanaman ini sudah terkena keriting daun yang parah. Tanaman saya ini sebenarnya ada dua permasalahan. Yang pertama adalah keriting daun karena ada tungau atau kutu-kutuan. Dan yang kedua adalah keriting dan juga seperti gosong itu ya daunnya, pupus dan ke bawah sedikit itu ada yang gosong. Itu dikarenakan keteledoran saya. Kemungkinan ada overdosis pupuk dan juga ada keracunan. Jadi di awal tadi saya memamerkan atau saya pengobatan itu saya menggunakan kalsium, ada akarisida dan juga ada nutrisi. Akan tetapi kalsium itu saya mengaplikasikan kalsium itu selang waktu beberapa hari dari penyemprotan insek kali ini, karena saya mengindikasikan ini ada yang terkena keracunan karena pestisida atau pupuk. Maka dari itu saya menyemprotkan dan juga mengocorkan kalsium. Tapi itu sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah mengaplikasikan kalsium. Ya sekitar 4 atau 5 hari yang lalu saya sudah menyeprai dan juga mengocor kalsium untuk tanaman cabai ini. Ya, kenapa saya menggunakan kalsium? Karena itu akibat keteledoran saya. Pas waktu itu ya sekitar 1 minggu yang lalu, saya itu menyemprotkan, sebenarnya itu saya menyemprot insek ya, menyemprot insek. Tapi untuk untuk mengambil airnya itu tempatnya itu saya pernah menggunakan untuk mengencerkan pupuk atau ya NPK ya. Jadi saya tidak mencuci bersih, kemudian saya langsung pakai dan ternyata di situ masih ada sisa-sisa pupuk NPK yang masih menempel di tempat itu. Jadi air ketika saya mencampur insek itu ternyata masih ada airnya itu masih mengandung NPK yang sisa-sisa pengocoran kemarin. Jadi saya menyemprotkan ke daun itu, daunnya jadi seperti gosong ya, pupus-pupusnya itu seperti gosong. Ya itu bisa menjadi pembelajaran bagi saya agar berhati-hati. Dan juga jika pupuk NPK yang padat itu ya, yang untuk tanah itu memang tidak bisa untuk disemprotkan ke daun. Saya bisa menyimpulkan kenapa itu bisa keracunan atau overdosis ya, karena yang terserang itu hanya beberapa bedeng ya. Yang pertama itu saya menggunakan satu tangki ya, hanya beberapa bedeng itu saja yang terkena. Dan kemudian yang semprotan yang kedua dan ketiga itu sudah tidak ada. Maka saya menyimpulkan bahwa ketika satu kali spray ya, satu tangki itu memang ada tercemar NPK atau apa itu ya. Jadi itu memang ada keracunan. Maka dari itu saya segera menyemprotkan dan juga mengocorkan kalsium ketika 1 hari setelah penyepraian, karena memang sudah terlihat agak gimana daunnya itu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah netral lagi.
tidak sampai meredeli. Dan kali ini saya akan melakukan penyepraian untuk mengatasi tungau ya pada tanaman cabai saya, karena memang ada tungau yang menyerang pada tanaman cabai saya. Maka dari itu saya akan menyeprai menggunakan akarisida, yaitu di sini saya menggunakan Samite. Kenapa saya memilih Samite? Karena Samite itu sudah banyak yang menggunakan, itu efektif untuk mengatasi tungau pada tanaman cabai dan harganya lebih terjangkau daripada yang lainnya. Untuk Abamectin itu sebenarnya juga bisa ya, tapi menurut saya itu lebih efektif menggunakan bahan aktif piridaben, karena di produknya itu lebih spesifik untuk penggunaan mengatasi tungau pada tanaman cabai. Dan di sini juga ada untuk tanaman jeruk ya. Serangan tungau dan juga trip itu sebenarnya memang hampir sama, akan tetapi itu berbeda. Karena dilihat dari segi serangan, itu kalau trip itu berada di atas permukaan daun ya, di pucuk-pucuk daun itu akan menggulung ke atas, dan kemudian untuk tungau itu berada di permukaan bawah daun dan mengakibatkan kehitaman pada bawah daun. Dan menggulungnya itu berbeda, yaitu menggulung ke bawah. Untuk penggunaan Samite sendiri itu hanya 1 mili per liter airnya, dan untuk satu tangki saya menggunakan 15 ml untuk satu tangki 15 liter air. Di sini saya menggunakan tunggal ya, agar lebih efektif untuk mengatasi tungau pada tanaman cabai. Karena jika dicampur menggunakan yang lainnya itu akan berkurang atau kurang efektif. Dan untuk memulihkan kondisi pupus-pupus pada tanaman cabai yang sudah terkena keriting bahkan meredel ya, kita bisa menggunakan nutrisi. Di sini saya menggunakan nutrisi atau NPK ya, bisa dibilang NPK cair ya. Di sini cenderung ke N-nya yang lebih besar. Di pupuk ini juga disertai dengan unsur hara makro maupun mikro, dan bisa terserap dan bisa untuk saya menggunakan pupuk ini adalah untuk merangsang pertumbuhan tunas, akar, dan percabangan agar lebih subur lagi ya, karena keadaan cabai saya ini kurang subur atau kekurangan unsur hara ataupun air ya. Yang kendalanya memang air, karena jika air itu kurang maka unsur hara yang tidak akan tersedia di perakaran. Maka dari itu kita senantiasa harus memberikan kocoran ya. Mungkin setiap 10 hari sekali atau 15 hari sekali menggunakan pupuk. Saya di sini hanya menggunakan pupuk NPK subsidi. Itu saya berikan 15 hari sekali dengan takaran 1 kg untuk 80 liter air. Dan jika kondisi tanah lebih kering, kita bisa lebih sering untuk menyiram ya dengan menggunakan air tawar saja. Mungkin bisa 1 minggu sekali atau 4 hari sekali. Itu tergantung kondisi tanah di tanaman kita masing-masing ya. Sebisa mungkin tanaman nanti tercukupi untuk airnya, karena musim kemarau ini sangat kering sekali. Nanti bisa mempengaruhi pertumbuhan dan juga metabolisme tanaman cabai. Oke sahabat petani semua, sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.